pandemi ini. Pandemi ya. Kuliah Aduh, di ya rumah benar. kan, habis kuliah Bener. lihat kasur langsung tergeletak. Halo teman-teman, sekali ini di episode ke-51 kita mengundang salah satu orang abang yang sangat-sangat keren lah. Bukan keren dalam arti dia tuh apa ya, cuman dia nih salah satu orang yang membantu kami juga dalam pertumbuhan kami. Jadi ya, kalau boleh singkat cerita nih Bang ya, dulu di awal 2020 yang pandemi itu, bagaimana Bang Hendra mengarahkan gitu untuk kebaktian untuk kebaktian online, mengikuti sebuah gereja gitu, itu menolong kami banget sampai sekarang bahkan, dan itu jadi momen pertumbuhan kami lah, dan menyadari dulu kekurangan kami, pemahaman kami yang dulu-dulu, dan Bang Hendra ini jadi salah satu yang juga Tuhan tempatkan waktu kami di jalan bersama dengan Tuhan gitulah. Jadi thank you banget untuk Bang Hendra, dan kita punya waktu sekarang. Ya, bener banget Bang. Kita punya waktu untuk mengundang Bang Hendra. Kebetulan ya kita mau bahas tentang intelektualitas dan iman Kristen. Tapi sebelumnya Bang Hendra boleh perkenalkan diri dulu dong Bang. Nama gitu. Oke, ya kalau nama Hendra Perninggotan ya, sebenarnya Hendra Perninggotan Sitompul, cuma Sitompulnya nggak masuk di akta ya, dulu dilarang. Gitu ya. Sama mantan presiden yang sudah dipanggil. Dipanggil ya? Iya, jadi nggak boleh lah di rezim itu, katanya sih gitu legendanya ya. Cerita dari bapak saya, nggak tahu deh bener apa enggak tuh, tapi kayaknya bener sih ya. Terus apa ya, dulu saya sempat masuk cita-cita ya, dulu mau jadi pengacara begitu, masuk hukum UI. Nggak masuk, ternyata nggak kuat bayar ya. Akhirnya keluar ya. Nah, ya bersyukur waktu itu sempat masuk STAN juga. Jadi di saat yang bersamaan masuk dua tempat itu, nah STAN kan gratis, pindahlah ke STAN gitu ya. Jadi akhirnya pindah yang gratis. Nah, habis itu ya berkarir di Direktorat Jenderal Pajak ya, cukup lama, dari 2018 akhir lah. Itu magang dulu sampai 2019. Terus pergi ke 2009 ya, 2009 terus pergi ke Papua. Pertama kali ke Biak gitu. Nah, lahir barunya di Biak ya. Wah, kalau makanya ya bersyukur ya, dulu pengen masuk hukum UI, pengen ini ya. Wah, banyaklah ambisi-ambisi yang duniawi ya. Untung nggak masuk. Iya. Kalau nggak ke STAN nggak lahir baru saya di Biak ya. Aduh, di Biak lahir baru. Terus ya itulah ya, pelayanan. Nah, ketemu istri waktu itu di Papua. Jayapura. Di Papua. Ya, jadi pas udah mutasi ke Jayapura gitu ya, terus ketemu, terus pindah ke Jakarta, kawin lah. Itu CV pendek ya. Terus sekarang udah resign dari Direktorat Jenderal Pajak, sekarang lagi ambil S2 ya di STT RII di Kemayoran gitu. Ya, mengikuti panggilan Tuhan ya. Jadi panggilan Tuhan. Itu juga ceritanya panjang ya, Bang? Panjang itu, bisa saya jadikan novel. Benar-benar. Novel sobek aja ya, jadi nggak usah dibaca sobek. Iya, seorang yang dari STAN jadi pindah jalur, ambil jalur hamba Tuhan sekarang. Oke. Luar biasa ya. Iya. Nah, kita kenapa mengambil topik ini kemarin waktu aku dan Sepri? Kebetulan kami juga lagi diskusi gitu kan tentang nanti kira-kira waktu kita balik ke Indonesia apa ya yang akan kita kerjakan kayak gitu, dan kira-kira bidang ilmu yang kita pelajari ini nanti baiknya kita bisa pakai di mana, di bidang yang seperti apa gitu spesifiknya. Nah, pas bicara itu Bang Hendra chat WA, apa kabar bro gitu. Nah, pas chat WA itu aku teringat Bang Hendra bahas intelektual iman Kristen, atau bagaimana sebenarnya resensi buku sih ya Bang ya, dari bukunya Pak J.P. Moreland di
Depok kemarin. Nah, bahas tentang bagaimana mengasihi Allah dengan akal budi. Nah, jadi kepikiran lah, yuk kita tag aja satu episode, undang Bang Hendra, gimana supaya dieksplor gitu. Nanti kita bingung bagaimana mengerjakan panggilan di bidang studi kita, tapi bagaimana juga sebenarnya mengasihi Allah kita gitu, yang sudah mengaruniakan bidang studi itu atau kemampuan itu untuk belajar di bidang tersebut. Nah, oke. Nah kita start dulu di awal. Kami kemarin kepikiran, ya kita udah bikin notes juga sih ya Bang. Kira-kira yang melatar belakangi, kira-kira menurut Bang Hendra, turunnya minat misalnya sebagai anak-anak muda, untuk mengasah intelektualitas mereka gitu. Secara khusus untuk anak-anak muda Kristen gitu Bang. Ya. Apa ya? Jadi memang begini ya, kita perlu kalau bicara segala sesuatu ya masalah di dunia memang otomatis ada problem dosa di dalamnya gitu ya. Tetapi sebelum kejatuhan kita harus mengerti dulu kenapa jatuh gitu ya. Terus jatuh dari mana gitu ya. Nah, manusia itu kan pertama diciptakan itu kalau kita lihat di Kejadian 1 ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, segambar itu kan pakai kata selem ya. Selem itu sebenarnya menggambarkan patung-patung raja begitu ya. Jadi ketika sebuah patung itu ditempatkan di sebuah wilayah, orang-orang di situ tahu siapa yang berkuasa di sana. Nah, manusia itu kan gambar Allah nih. Nah, ditempatkan, kan banyak orang bilang, apa sih maksudnya gambar rupa Allah? Ya supaya kita punya ini ya, punya karakter seperti Tuhan. Jadi seperti istilahnya cuma punya makna moral aja begitu ya. Secara moral padahal enggak, sebenarnya ada tujuan juga. Ya kenapa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau kita lihat tadi ya patung-patung begitu ya, patung-patung yang ditempatkan untuk tahu siapa yang berkuasa di sana. Nah, manusia itu ditempatkan seperti itu juga ya, gambar Allah yang ditempatkan di dunia supaya alam ciptaan ini tahu ya, mengenal siapa penciptanya begitu. Dan jelas kalau kita lihat di Kejadian 1 itu ada tujuan manusia untuk diciptakan untuk mengelola bumi begitu ya, menjadi penata layan bumi. Nah, itu jelas kan pasti pakai akal budi. Yes, ya, benar. Nah, jadi kan nggak mungkin ya dengan berdoa, Tuhan saya berdoa semoga tanaman ini tumbuh terus tanamannya tumbuh, ya enggak lah gitu. Nah, dia nggak pakai akalnya gimana mengkultivate tanah gitu ya Bang ya? Iya, pasti pakai akal ya. Pakai akal. Terus orang ketika menamai aja itu kan juga termasuk aktivitas akal budi ya, ketika ada menamai. Cuma masalahnya memang ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3 kalau kita lihat itu narasinya memang sangat lucu ya. Jadi iblis itu bukan lucu ya, ironis sebenarnya. Jadi iblis itu menawarkan kalian bisa tahu yang baik dan jahat, tapi dari mana gitu ya? Kalian akan seperti Tuhan, bisa tahu apa yang baik yang jahat. Kalau pakai kata aslinya yada, yada itu kan bisa mengenal yang dalam ya, seperti hubungan seks begitu ya. Terus yang kedua itu maknanya adalah memilih. Jadi iblis menawarkan kamu bisa seperti Tuhan loh, bisa milih mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, si Hawa ketika ditawarkan seperti itu dia melihat terus dia menilai buah itu baik, itu kan aktivitas akal budi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan manusia adalah itu juga yang dialami manusia ya, kejatuhan dalam akal budi juga. Sekarang pertanyaannya gini ya, dia taruh dari mana buah itu enak untuk dimakan gitu ya misalnya gitu. Kalau dia nggak lihat-liatin gitu ya. Iya. Dan terus kan dia nggak pernah makan buahnya. Iya. Tahu dari mana itu? Nah itu kan sebenarnya aktivitas akal budi juga ya, yang menilai kayaknya enak nih gitu ya, walaupun nggak ada dasarnya gitu ya. Terus dia bilang baik ya, itu kan jelas pengetahuan juga, tapi yang berbelok dari fakta yang sudah ditetapkan Allah. Kalau sesuatu beracun, masa kita bilang baik begitu ya? Iya. Jadi ya itu ya, memang kejatuhan manusia jelas akan membuat akal budi itu jadi salah satu yang kita pakai untuk melawan Tuhan gitu ya, atau tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Kan Yakobus bilang kalau kamu tahu sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan, kamu berdosa begitu ya. Kan menggunakan akal budi termasuk salah satu yang baik.
Iya. Nah, orang berdosa itu kan bisa dua ya, bisa melawan Tuhan atau tidak melakukan apa yang baik begitu. Yes, Nah, ya. itu yang mengerikan ya. Makanya jadi kekristenan pada mulanya itu kalau kita lihat sejarahnya ya, kita agak cepat aja mungkin di reformasi gereja. Nah, kalau kita lihat reformasi gereja itu, wah jelas tokoh-tokohnya sangat intelek ya. Ya, Martin Luther, John Calvin. Tapi khususnya ya, kalau kita lihat ya, khususnya. peradaban Eropa itu betul-betul dibangun oleh pemikiran reform John Calvin lah. Ya, ini bukan karena saya orang reform gitu, ya, Ya, mengagung-agungkan John Calvin, ya. tapi ya jelas ya. Sejarah lah, Terus histori ya. ya sejarah itu benar-benar memperlihatkan ya. Terus kalau kita lihat juga masa-masa ini nih, masa-masa kaum Puritan begitu ya di Ya, Inggris, Amerika begitu, mereka begitu cemerlang begitu. ya, Nah, masalahnya apa yang terjadi sih? Ternyata ya itu ya mungkin cara iblis juga ya. Kekristenan ini dirubah jadi sebuah proses yang bertumbuh gitu ya, bertumbuh panjang setelah mengenal Kristus, lahir baru ya, menjadi sekedar ini loh, sekedar eh, perubahan agama aja gitu ya. Jadi istilahnya kekristenan instan. Yang penting Oh, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu ya. oke. Tetapi kenapa terima Kristus tidak tahu ya. Hmm, Kenapa saya jadi orang Kristen tidak ngerti gitu ya. Jadi ya, apa budaya instan ini yang berbahaya ya. Budaya apa KKR saya bukannya anti KKR ya. KKR itu ya, bagus ya. Itu bagus banget gitu ya untuk deklarasi dosa dan Injil gitu. Tetapi akhirnya banyak orang yang penting orang jadi Kristen dulu gitu. yes. Nah, setelah jadi Kristen bertumbuh nggak? Enggak. Bodoh Ya, amat begitu ya. Dia tahu nggak doktrin Allah Tritunggal? Nggak tahu. Ya biarin aja begitu ya. Memang orang selamat bukan karena pengetahuan doktrin yang lengkap ya. ya, Tetapi kalau kita sungguh katanya mencintai Tuhan, kita akan menggunakan akal budi kita loh untuk mencintai ya. Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Masa kayak gini lah, saya cinta sama istri saya, tapi saya nggak tahu dia Nggak suka mau pedas apa mengenal. enggak misalnya gitu. Iya. Iya, paling gampang begitulah. Ya, dia misalnya nggak suka pedas, terus saya kasih rujak gitu, yang pedas begitu. Wah, sakit hati dia, pasti marah-marah dia. Ya, sama ya, orang Kristen itu akhirnya gini, konversi menjadi kekristenan itu menjadi sesuatu yang sangat pribadi sekali, Mhm. ya. Tidak ada hubungannya dengan society begitu. Jadi saya menjadi Kristen yang penting saya masuk surga begitu ya. Iya, Yang ya, penting saya masuk surga, saya diberkati Tuhan gitu ya. Terus perihal saya nanti akan jadi berkat bagi orang, saya bisa menginjili lagi, nggak penting. Terus nanti untuk society saya bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan seperti Daniel gitu ya, Yusuf, nggak penting. Yang penting ya, saya masuk surga, saya ya, diberkati, saya. Nah ini budaya yang berbahaya di gereja begitu ya. Akhirnya kita jadi orang-orang yang ya memang secara secara tidak sadar malah memisahkan kehidupan sakral dan sekuler begitu. ya. Jadi ketika di gereja kita bilang itu sakral gitu ya. Padahal nggak Mhm. semua di gereja sakral ya. Kalau kita Saklar. lihat di zaman sekarang bahkan pendeta-pendeta banyak tuh yang kasusnya banyak lah ya. Kita nggak Iyalah. usah sebut lah, Mhm. kasihan lah nama gereja ini ya. Saya cukup mencintai gereja, jadi ketika menceritakan ini sedih begitu ya. Nah Ya, jadi apa aneh begitu ya, ada yang sakral, ada yang tidak sakral. Jadi ketika orang kuliah, ya nggak ada nilai sakralnya begitu ya. mhm. Kenapa kamu kuliah? Ya supaya nanti bisa dapat uang gitu ya. Alasannya nggak Mhm. nanti supaya Tuhan pakai saya ya di bidang ini, di bidang itu enggak. Yang penting jurusan ini nih hukum ya kayak dulu Ya, saya ya. Masuk jadi pengacara supaya bisa balas dendam sama itu tuh ya politisi yang itu gitu ya, saya penjarain semua, dasar koruptor gitu ya. Terus habis itu cari uang sebanyak-banyaknya ya. gitu. Itu jadi semua berpusat pada diri gitu ya. Atau ada teman Mhm. saya mau jadi dokter gitu ya, tapi karena dokter itu uangnya banyak gitu ya. Ya, Atau masuk bisnis karena apa? Karena uangnya banyak. Kenapa masuk hubungan internasional bisa jalan-jalan ke luar negeri? Alasannya nggak ada tuh ya. berpusat diri ya selalu ya. Pusatnya ke diri. Ya itu ya. John Stott kan bilang, jadi orang yang berdosa itu bukannya tidak menyembah, ya, Ya, tetapi fokus penyembahannya berbelok. ya, Nah, kalau berbelok yang paling parah adalah menyembah diri sendiri, itu aja sih. ya. Ya, jadi akal budi kita itu
akhirnya kita reduksi ya kan, makanya gini. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa aslinya kan fall short of ya. Jadi merosot begitu. Jadi gambar rupa Allahnya masih ada nih, tapi rusak. Termasuk ketika akal budi itu nggak dipakai untuk menyembah Tuhan gitu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dipakai untuk kemuliaan diri aja. Nah itu yang bahaya. Akhirnya ya itu ya, orang-orang Kristen karena tidak mau belajar tentang imannya sendiri, jadi ketika ada orang luar bertanya begitu ya, orang-orang sekuler gitu ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan mencoba mempertanyakan iman Kristen, pada nggak bisa jawab. Dan akhirnya kekristenan itu mundur gitu ya, lari gitu ya. Daripada diskusi gitu ya, mending lari. Ya. Tapi udah tahu nggak bisa jawab, bukannya belajar gitu ya. Tapi karena gengsi lari gitu ya. Nah, akhirnya nggak cuma di bagian diskusi ya dengan orang lain begitu ya. Akhirnya penginjilan jadi nol. Nggak cuma itu juga, tetapi ketika orang-orang Kristen hadir di society, mereka tidak bisa memberikan pengaruh yang baik. Ya. Masuk jadi pejabat ya, kita tahu kemarin ya, ada menteri yang katanya Kristen malah ketahuan korupsi ya kan. Jadi Kristen-Kristenan begitu. Katanya pengikut Kristus tapi korupsi. Tapi benar juga ya, Yudas kan juga korupsi ya. Mungkin dia Yudas kan. Jadi gitu ya. Jadi mulai dari memang jatuh dalam dosa dan pada akhirnya memang bagian akal budi ini kita nggak mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal kita harus sadar loh, akal budi ini bagian yang sangat spesial yang hanya dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Harusnya yang paling spesial ini loh yang kita pakai untuk melayani Tuhan begitu. Terus ya sisanya banyak ya orang salah menafsir Alkitab begitu ya. Dibilang ya filsafat yang kosong misalnya kayak di Kolose gitu ya. Jangan terbuai oleh filsafat kosong ya. Tapi kan fokusnya di filsafat kosongnya ya. Nah, kita tahu filsafat itu kosong apa enggak dari mana? Ya kita belajar filsafat. Jadi nggak boleh anti gitu ya sama ilmu pengetahuan sebenarnya. Untuk membedakan uang palsu, ya harus belajar uang asli ya, Bang. Betul, iya. Harus kenal apa itu uang dulu, ya kan? Harus tahu apa itu uang dulu, benar. Ya, benar-benar. Nah, ya berarti memang ya dosa nggak bisa dipungkiri memang sudah mengkamiri lah ya semua citra diri kita ya, dari ujung rambut sampai kaki, dan bahkan akal budi pun yang kayak Bang Hendra bilang juga udah terkontaminasi lah akan dosa. Nah, masuklah ke gereja, kemudian kita menganggap gereja juga ya begitu-begitu aja, dan akhirnya diri kita pun malas belajar kayak gitu, dan malas yang mengkoneksikan, oh aku belajar kayak Bang Hendra lah, belajar pajak, aku nanti mau dipakai Tuhan untuk bekerja di Dirjen Pajak, memberikan contoh teladan dan lain sebagainya. Tapi ya sulit untuk kita bisa merangkai gitu loh Bang, iman yang kita miliki kepada Kristus dan juga intelektualitas yang kita belajar di bangku kuliah gitu. Nah, kemarin kan kita bahas juga tuh di bukunya J.P. Moreland tuh ada ciri-ciri diri yang kosong gitu, ciri-ciri diri yang hampa, yang nggak mau belajar gitu. Nah, ada 7 poin itu yang sangat memberkatiku banget waktu Bang Hendra sharing di yang pembicaraan sebelumnya. Kira-kira bisa dieksplor nggak Bang? Dan gimana kita bisa tackle tuh masing-masing ciri-ciri diri yang kosong atau hampa itu? Oke, ya. Jadi ada 7 nih dari bukunya J.P. Moreland ya, yang apa? Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu ya, kalau nggak salah. Aduh mana ini? Saya lupa. Tunggu ya. Oh ini ada bukunya. Kasihlah Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah itu sudah diterjemahkan ya di Momentum ya. Bagus sekali bukunya. Cukup menegur saya juga ya ketika saya baca. Wah ini saya udah terlalu pasif nih gitu ya. Jadi 7 poin ini cukup menusuk saya juga ya. Akhirnya setelah itu saya beli lagi banyak buku begitu ya. Terus mulai untuk mendisiplin lagi gitu ya. Pokoknya harus selesai nih berapa buku begitu ya dalam semester ini gitu ya. Nah, saya akan coba ini ya, paparkan 7 ciri diri yang hampa tadi ya. Yang pertama itu individualistik, sangat individualistik ya. Jadi J.P. Moreland itu membedakan ada 2 nih ya, individualistik yang sangat individualistik dengan individualisme yang sehat. Nah, kita belajar yang baik dulu gitu ya.
individualisme yang sehat itu kayak apa sih? Orang yang betul-betul memperhatikan dirinya gitu ya, memperhatikan dirinya kayak misalnya contoh gini, wah saya harus belajar, saya harus hidup sehat, saya harus belajar yang baik gitu ya, ambil pendidikan lanjut segala macam gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya saya bisa dipakai Tuhan begitu ya. Jadi dia betul-betul merawat diri istilahnya gitu ya, memperhatikan dirinya, tetapi bukan untuk dirinya semata begitu ya, tetapi supaya dipakai Tuhan. Jadi ada relasi tujuannya untuk dipakai Tuhan begitu. Tetapi ada juga yang sangat individualistik ya. Nah, orang yang individualistik ini adalah orang yang mencari makna dari diri begitu ya. Contoh kayak yang tadi ya kita udah sebut ya, kenapa kamu kuliah di sini gitu ya? Ya karena nanti lulus banyak uang gitu ya. Yeah. Kenapa pengen jadi PNS pajak gitu ya? Karena biar bisa kayak Gayus gitu. Uangnya banyak gitu ya. Aduh, capek deh ya. Kenapa mau jadi PNS supaya bisa ini itu ya, tapi motivasinya nggak benar semua. Nah itulah orang yang menciptakan makna ya. Kenapa pacaran ya? Supaya nggak dikata jomblo tulen gitu. Iya. Ya, jadi semua alasan diri itu betul-betul individu gitu ya, hanya untuk diri sendiri. Nah itu yang pertama tuh ya, itu pembukanya gitu ya. Bahkan di buku itu Pak J.P. Moreland mengutip psikolog besar ya namanya Martin Seligman begitu. Dia bilang begini. Diri adalah tempat yang paling miskin gitu ya untuk mendapatkan makna. Ya juga ya. Karena akhirnya akan berputar-putar di situ juga begitu ya. Begitu egois, mengerikan gitu. Nah, yang kedua ya, tadi kan individualistik kan. Yang kedua ini sekarang bersifat kekanak-kanakan gitu ya. Nah, di sini kita harus jelas ya. Orang menjadi tua belum tentu dia dewasa. Begitu ya. Jadi ada nggak orang yang sudah 80 tahun gitu ya, atau ya 50 tahun gitu ya, yang masa-masa produktif gitu ya, 30, 40 begitu, bisa nggak dia kekanak-kanakan? Bisa gitu ya. Apa sih maksudnya sifat kekanak-kanakan dalam diri yang hampa itu ya? Nah ini ciri orang yang butuh untuk dipuaskan ya, untuk merasakan kenyamanan, untuk merasakan kelegaan, tapi yang segera. Nah, penekanannya ini disegera gitu ya. Contoh kayak gini, saya punya bayi nih ya, yang dari tadi nangis tuh, nggak tahu masuk kayaknya. Nah, jadi kalau dia nggak diperhatikan, nangis dia. Harus segera diperhatikan. Kalau nggak dikasih minum, nangis dia. Karena harus segera minum begitu ya. Nah itu dia. Jadi orang-orang yang kekanak-kanakan ini punya sifat yang pengen dipuaskan. Dipuaskan dengan apa? Dengan segera. Ya. Nggak ada penundaan dari ini ya, penundaan rasa kepuasan yang nggak bisa. Akhirnya orang-orang seperti ini akan sibuk ya dengan segala hal yang bisa memuaskan dirinya, dengan makanan, dengan hiburan gitu ya. Penampilan fisik ya Bang? Penampilan fisik ya, biar kelihatan keren. Pokoknya saya harus diterima orang ya. Dan saat ini juga segera gitu ya. Terus pengen kelihatan keren gimana? Ya udah sedot. Kalau sedot lemak gitu ya, nanti ada marah lagi gitu. Saya sebut-sebut ini ya. Terus ada yang operasi plastik gitu ya, biar kelihatan cantik. Kalau operasi plastiknya karena kecelakaan saya terima ya. Maksudnya ya sudah lah, ya kan. Tapi kalau aduh hidung saya kurang bagus nih, bibir saya kurang seksi gitu ya. Aduh, itu sedih ya. Jadi orang-orang seperti ini betul-betul ya fokusnya saya pengen dipuaskan segera gitu. Saya pengen orang menghormati saya gitu ya, dipuaskan, atau orang-orang yang mencari seks misalnya dengan one night stand begitu ya. Itu kan sebenarnya orang yang kekanak-kanakan juga gitu ya. Jadi bagi orang-orang ini kebosanan itu adalah kejahatan paling besar gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Dan penghiburan itu adalah kebaikan yang paling besar. Jadi memang dirinya pengen banget dihibur gitu ya. Dan fokusnya di sini ya segera gitu ya. Nah, itu yang instan saat ini juga ya. Instan saat ini juga. Nah, yang selanjutnya narsistik ya. Nah, narsistik ini tergila-gila pada diri sendiri ya. Nah, kalau yang individualistik tadi kan makna ya. Makna. Nah, penekanannya di makna ketika dia mau melakukan segala sesuatu alasannya sangat diri gitu ya. Tetapi kalau udah narsistik ya, orang-orang seperti ini akan memanfaatkan yang lain gitu ya untuk dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena dia tergila-gila pada diri sendiri. Contoh ya,
saya mau join ke sebuah gereja. Kenapa saya mau join ke sebuah gereja? Karena saya bisa mengaktualisasikan diri saya di sana. Jadi ketika saya nggak bisa mengaktualisasikan diri saya, ya udah, saya pergi aja. Gitu saya jago main piano, gitu ya Bang ya. Nah, saya jago main piano gini ya. Saya bisa mainin Mozart segala macam gitu ya. Nggak dipakai di gereja. Pergi deh saya gitu ya. Aduh, saya ini MC kondang gitu ya, tapi nggak dipakai di gereja saya pergi begitu ya. Jadi nggak ada penyangkalan diri di situ ya. Orang tidak lagi ke gereja untuk belajar dan melayani ya. Tapi benar-benar gereja itu jadi wadah yang dipakai gitu ya. Untuk memuaskan diri Zaki ya. Untuk memuaskan diri tadi ya. Seperti ini loh, seperti kayak pijakan tangga untuk dia naik aja. Atau Tuhan ya dimanfaatkan jadi pemuas kebutuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan terima dong saya mencintai yang itu gitu ya, padahal dosa begitu ya. Nah, itu juga sama ya. Ya udahlah, saya jadi LGBT nikah sama yang sesama jenis enggak apa-apa lah, kan Tuhan kasih gitu. Saya katanya. Iya, harusnya Tuhan terima saya apa adanya dong gitu kan. Jadi tapi lupa Allah itu kudus ya Bang. Nah, lupa Allah itu kudus, nggak mau. Jadi nggak mau belajar kudus. Yang atribut yang lain gitu. Atribut yang lain nggak mau diambil, itu yang bahaya ya. Jadi Tuhan itu dibelah-belah, yang diterima yang enak buat dia aja. Atau karir ya, kenapa saya ambil karir ini? Ya untuk diri saya. Akhirnya ketika orang udah di dalam, wah udah korupsi ya. Jadi nggak ada tuh. Wah orang kaya pasti nggak korupsi, enggak juga. Kalau orangnya narsistik ya dia akan gunakan jabatan dia tadi ya untuk cari keuntungan gitu. Jadi nggak selamanya ya orang kaya nggak pasti korupsi ya, itu omong kosong ya. Nah selanjutnya ya, setelah narsistik yang keempat itu pasif. Nah ini pasif ini. Wah ini aku banget nih. Nah ini sama nih ya, apalagi sejak zaman pandemi ini. Pandemi ya. Kuliah di rumah kan, habis kuliah lihat kasur langsung tergeletak. Atau buka YouTube, nonton bermalas-malasan gitu jadi. YouTube ya kan. Nah, inilah pasif itu ya, bermalas-malasan. Nah, definisinya bagus banget JP Moreland bilang ya. Dia bilang gini, ini adalah orang yang membiarkan orang lain menjalankan hidup bagi dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Contoh ya. Jadi saya nggak perlulah belajar doktrin. Biar pendeta aja yang belajar. Ya, pendeta yang belajar Alkitab nanti dia khotbah saya dengar gitu ya. Terus nanti pendeta yang belajar dia yang PI. Nah, nanti kalau udah ada yang percaya pada Tuhan Yesus, saya yang bersyukur gitu. Misalnya itu di gereja gitu ya. Atau kita media ya, kita nggak mau tuh belajar politik, kita nggak mau belajar filsafat begitu ya. Akhirnya ketika media ngomong apa juga, iya kita terima-terima aja gitu ya. Jadi kita nggak punya hidup yang kritis gitu ya. Atau misalnya kalau saya ya, contoh saya suka banget Inter Milan gitu ya. Saya senang banget nonton Inter Milan. Wah, terus kalau Inter Milannya kalah sih marah-marah begitu ya. Dasar nih, bodoh nih, gitu-gitu ya. Padahal yang main kan dia, yang capek dia gitu ya. Tapi kenapa yang marah saya gitu ya. Akhirnya orang yang seperti ini ya, memang pengen orang lain mengerjakan buat dia. Tujuannya apa sih ya? Jadi khotbah begitu ya, tontonan, bahkan bacaan gitu ya, ada untuk menghibur diri aja. Ya, jadi bukan untuk kita belajar gitu ya. Jadi buku yang dibaca ya yang nyenengin aja gitu ya. Nonton yang enak aja. Khotbah kalau udah khotbahnya doktrin, aduh Bapak, itu bukan buat saya ya. Saya pokoknya pengen yang praktis-praktis saja. Praktis saja. Ya, nggak boleh korupsi. Oke, saya nggak korupsi. Tapi alasan nggak korupsi nggak tahu, bodo amat. Pokoknya katanya kalau nggak korupsi, masuk surga gitu ya. Jadi bahaya gitu ya. Jadi individu yang pasif ini mencari kesenangan dari hal-hal yang konsumtif gitu ya. Akhirnya akibatnya ada orang-orang yang lemah secara apa? Secara kemampuan gitu ya, karena biasa malas ya, karena nggak belajar segala macam, tidak melatih diri, terus juga tidak proaktif ya. Jadi orang yang benar-benar pasif gitu ya. Ada orang kebakaran, wah kebakaran gitu ya, kasihan ya, terus dimasukin ke IG gitu ya. Orang lain udah siram-siram, dia ini doang gitu ya. Makanya kan kita lihat zaman sekarang banyak yang seperti itu ya. Atau dia nggak bisa memegang kendali hidup karena apa? Karena sangat bergantung pada orang lain ya. Yang kemarin abang bilang tuh diwakilkan oleh pesohor tuh ya, istilahnya.
Betul, bahkan orang-orang seperti ini suka sekali baca buku-buku pesohor-pesohor begitu ya. Iya. Itu misalnya nonton ya, dia kan pasif nih, dia nggak bisa mencintai orang dengan baik begitu ya, atau dia tidak mengalami cinta yang baik gitu. Nah dia Iya. akhirnya nonton film Korea. Aha. Karena dia pengen seakan dia merasakan itu juga gitu ya. Iya. Itu. Jadi betul-betul ngeri ya. Atau misalnya ada kayak tokoh-tokoh seperti Billy Graham, Stephen Tong gitu ya. Wah kita baca nih bukunya nih ya. Kita baca, wah luar biasa ya. Mereka begitu hebat ya. Wah, udah berhenti di situ aja. Ya. Jadi kita mau merasakan kekagumannya aja. Yes. Ya. Tapi ketika ditanya, mau nggak kayak Billy Graham? Aduh, enggak lah gitu ya. Mau nggak kayak Stephen Tong? Mau nggak kayak Paul Wasser misalnya gitu ya? Ya enggak lah. Mau nggak pergi ke Peru gitu kayak Wasser? Ya enggak Poser. mau lah. Capek gitu ya. Nanti bagaimana begitu? Aduh. Jadi benar-benar apa ya? Ya orang hidup buat saya gitu loh. Ya. Benar-benar hidup yang pasif. Nah ini bahaya ya. Ini Ya. karena apa ya? Jadi teman-teman kalau mau lihat zaman sekarang gaya hidup yang menyebabkan kepasifan itu ya mungkin terlalu banyak nonton YouTube gitu ya, Netflix segala macamnya Netflix. boleh lah kali-kali lah ya. Nah, tapi Ya. kalau terus-terusan begitu ya sampai nggak bisa ngapa-ngapain atau main game online, loh game online kan kita mikir, loh dulu pernah saya ikut seminar ya, dia bilang gini, Menarik memang nih. itu seakan berpikir ya, tetapi itu menciptakan kepasifan karena apa? Karena orang itu sebenarnya melakukan repetisi yang berulang-ulang aja. Yes. Ya, Nah, betul. jadi sebenarnya nggak membuat dia mikir gitu loh. Ya. Nah, itu bahaya ya. Terus banyak lah waktu itu sebenarnya yang diomongin apa dosen ini panjang sekali gitu ya. Tetapi saya mungkin cuma bisa bagikan yang bagian itu aja ya. Jadi Ya. pasif ini bahaya ya. Jadi kalau kita lihat yang kayak gini, jangan-jangan kita udah jadi pribadi yang pasif ya. Terus yang selanjutnya gini, kita terlalu indrawi ya. Terlalu indrawi itu maksudnya apa? Kalau J.P. Moreland itu membagi dua budaya ya. Ada budaya yang indrawi sama budaya penuh gagasan gitu ya. Budaya indrawi itu apa? Budaya yang percaya akan realita yang terlihat aja secara fisik. Jadi contoh nih, ketika kita menilai sesuatu, kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat aja. Jadi ketika misalnya kita lihat, wih orang ini kaya, wah dia sangat diberkati gitu ya, luar biasa ya. Tapi kita lihat dari kayaknya doang. Kita nggak tahu itu kekayaan dari korupsi apa kita nggak tahu. Bodoh amat, kita benar-benar abai. Yang penting dia kaya, dia pejabat, dia hebat, udah dia diberkati Tuhan. Padahal belum tentu ya. Terus ketika kita lihat orang kayaknya penampilannya pas-pasan, nah ini orang pasti dikutuk Tuhan ini. Padahal dia misionaris. Aduh, bahaya ya. Ya gitu-gitulah ya. Jadi orang menilai berdasarkan apa yang dilihat ya. Misalnya pilih pacar atau pasangan hidup juga. Oh, yang penting cantik. Terus kita lihat udah ngeliat cantik dulu, wah ini pasti cewek yang baik gitu ya. Dari muka doang gitu ya. Nah, itu bahaya tuh. Intinya ini ya, Bang. Tapi kalau budaya penuh Enggak. Jadi Lanjut aja, Bang. Apa yang bisa dilihat? Yes, ya. Nggak mau masuk ke akal, dinalarin, dan kemudian ambil keputusan, gitu. Ya. Betul. Kalau yang satu lagi nih, yang lawannya dari budaya Bali itu budaya penuh gagasan namanya. Nah, budaya penuh gagasan itu yang gini loh. Dia itu menerima juga ya, ada hal-hal yang memang bisa dinilai dengan secara empiris gitu ya, tetapi dia juga menerima hal-hal yang ekstra empiris, yang tidak bisa dilihat tapi ada gitu loh. Ya seperti kebajikan gitu ya, realitas Allah ya, nilai-nilai dalil-dalil itu penting. Jadi ketika dia melihat seorang menderita gitu ya, kelihatannya menderita begitu ya dari tampilan, ya belum tentu orang itu dikutuk Tuhan gitu ya. Nah, jadi mungkin saja memang dia seperti itu gitu ya, dan belum tentu kan orang yang kelihatan pas-pasan itu menderita gitu ya. Gitu lah. Jadi ada nilai ekstra empiris lain gitu ya. Nah, itu yang terlalu indrawi gitu ya. Terus yang selanjutnya ini nih, orang yang kehilangan seni mengembangkan kehidupan batinnya, ya. Ini poin ke-6 ini maksudnya kayak apa sih? Jadi zaman dulu itu orang itu disebut hebat gitu ya, dapat dianggap sukses ya ketika dia punya kehormatan gitu ya. Orang yang punya reputasi karena dia begitu pinter, dia begitu bijak gitu ya.
betul-betul reputasi dan kehormatan itu sesuatu hal yang penting gitu. Nah, akhirnya hal-hal intelektualitas gitu ya dan pembentukan rohani itu jadi sesuatu yang penting. Tetapi kalau zaman sekarang ya yang sangat sekuler ini, sukses itu definisinya apa? Hal-hal lahiriah gitu ya. Jadi saya ini kelihatan berkuasa, kelihatan orang-orang itu mau menyenangkan saya gitu ya. Terus sukses itu kalau saya punya barang-barang konsumtif gitu ya, status selebritas. Kayak sekarang kan ada ini apa insta seleb begitu-begitu ya. Orang akhirnya apa yang dikerjakan orang zaman sekarang? Ya fokus di bagian itu. Ya. Akhirnya kalau kita lihat sekarang banyak orang bikin konten yang mengerikan ya. Konten yang sengaja menghina orang begitu. Untuk dapat followers banyak kayak gitu ya. Untuk dapat followers banyak. Ya atau walaupun view, awal-awalnya haters gitu ya, karena dia melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Tapi yang penting saya dapat follower dulu. Yang gitu penting ya. dapat view gitu. Dapat view gitu. Terus melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan, bahkan banyak juga yang pelecehan-pelecehan gitu ya. Ini kan mengerikan. Jadi mereka tidak melihat apa kebijakan kehormatan itu sesuatu yang penting lagi. Nggak penting. Yang penting apa? Yang penting sekarang yang lahiriah gini. Akhirnya mereka tidak bisa mengembangkan apa sih artinya kesopanan begitu ya. Apa sih artinya kebijakan gitu ya. Apa sih artinya kehormatan? Bagaimana membangun reputasi yang baik. Sekarang yang penting reputasi terkenal aja gitu. Tapi terkenalnya baik atau jahat nggak penting gitu. Wah ini bahaya ya. Orang nggak bisa mengembangkan kehidupan batin dengan benar gitu loh. Wah ini ngaco ya. Nah yang ketujuh nih, yang terakhir, orang yang tergesa-gesa dan sibuk. Ya ini puncaknya ya. Puncaknya orang yang tergesa-gesa dan sibuk ini karena apa? Karena dia punya diri yang hampa gitu ya. Dia punya kelaparan emosi nih untuk terus dipuaskan tadi ya. Kalau kita lihat ada hubungannya dengan yang 6 tadi loh. Jadi dia sangat pengen cepat dipuaskan dengan hal-hal konsumtif gitu ya, dengan makanan gitu ya, dengan seks misalnya gitu ya, pengalaman-pengalaman para politikus misalnya baca-baca buku-buku gitu, kisah-kisah pasangan romantis dari film Korea misalnya gitu ya. Akhirnya dia itu terus merencanakan strategi-strategi yang serampangan gitu ya, untuk apa? Untuk memuaskan dirinya supaya dapat kepuasan yang segera tadi gitu ya. Jadi aduh malam ini gue harus pergi clubbing begitu ya, supaya nanti ketemu cewek baru gini baru gitu ya. Atau saya harus langganan Netflix lagi ya, pokoknya bener-bener nggak bisa berhenti. Karena apa? Karena ketika dia berhenti gitu ya, ketika dia hening gitu ya, dia menyadari bahwa dirinya hampa. Ya, kayak ada yang kosong gitu ya. Jadi harus diisi, harus diisi dengan Iya, betul. Diisi dengan yang tadi dengan hal-hal yang tidak masuk akal tadi gitu ya. Terus menerus yang menuntut diri untuk diisi terus. Jadi nggak bisa diem gitu. Akhirnya orang-orang seperti ini terlalu lelah ya. Nggak ada energi untuk baca ya, terus memilih materi bacaan yang berat gitu ya nggak mungkin lah ya. Padahal sekarang gini ya, orang kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau punya kehidupan intelektual yang baik gitu ya, dia perlu fokus kan. Dan dia perlu belajar untuk menikmati keheningan dalam belajar gitu loh. Ya, kan nggak mungkin ya kita ada bom di mana, ada orang di sini teriak-teriak gitu ya, kita belajar kan sulit juga gitu ya. Tapi orang seperti ini mungkin lebih suka seperti itu daripada hening. Karena ketika hening dia tahu dia kosong. Nah, jadi karena dia kosong gitu ya, ketika mau baca buku pun nggak bisa baca yang berat gitu. Yang berat-berat. Karena udah lelah gitu loh. Ini sama kayak latihan otot ya. Jadi terlalu maunya bebannya ringan-ringan aja gitu. Nah, akhirnya jadi nggak kuat kan? Jadi nggak kuat, nggak mau latih tambah beban berat gitu. Betul. Jadi akal budi itu harus di-fitnessin juga. Iya, setuju. Harus dilatih ya. Kalau enggak ya susah lah. Bahkan buku ini bilang gini ya, orang harus membaca demi tujuan belajar. Maksudnya apa? Belajar demi tujuan belajar ya. Jadi bukan kayak gini, saya hari ini mau khotbah gitu ya, jadi saya baru belajar untuk khotbah, ya nggak bisa. Kita kadang-kadang membaca buku untuk melatih akal budi kita ini loh, supaya hidup terus makin tajam gitu, dan suatu saat saya rasa mungkin akan dipakai Tuhan gitu. Nah, jadi akibatnya kalau ada tujuh yang hampa tadi gitu ya, gereja tuh akhirnya ya anak-anak Tuhan ya, akhirnya kehilangan
kebiasaan untuk belajar ya semakin dangkal hidupnya gitu ya. Jadi tidak dewasa, tidak berfungsi ya. Penginjilan ya otomatis nggak bisa. Gimana mau penginjilan gitu ya? Takut berapologetika gitu ya kan, makanya kalau di zaman sekarang kan ditanya gimana mau PI nggak, aduh takut nanti nggak bisa jawab, ngeri ya. Ya kalau nggak bisa jawab ya belajar gitu ya. Akhirnya juga ya itu ya, gereja jadi rusak ya, karena apa? Karena semua orang fokus untuk memuaskan diri gitu, dan akhirnya masyarakat yang tidak ditolong oleh kekristenan jadi fokusnya ya ke diri sendiri ya. Jadi benar-benar secara moral juga bangkrut ya. Jadi ketika kayak misalnya contoh di Amerika, orang debat antara orang boleh nggak aborsi atau tidak. Akhirnya argumentasinya jadi gini loh. Ya ini kan tubuh saya. Iya. Ya apa hak lu gitu ya. Tapi yang di dalam tubuhmu itu kan tubuh orang juga gitu ya. Dan kalau dia adalah orang, dia juga punya kehendak ya Bang. Iya, makanya lucu ya. Jadi maksudnya bahkan ya orang-orang yang pro aborsi kan misalnya gini, ya kan orang ini nggak bisa mikir gitu ya, jadi nggak bisa dong diaborsi gitu loh. Kalau gitu orang-orang yang koma gimana? Langsung kita eutanasia semua? Ya enggak lah, gitu kan. Hidup juga gitu loh, harus ini. Nah tapi lihat orang Kristen apakah bisa gitu ya menjawab dengan baik gitu ya, belum tentu juga. Nah ini ya akhirnya kita kekristenan itu melipir gitu ya, keluar dari diskusi-diskusi publik, kehilangan keasinannya gitu ya, tidak bisa menjadi terang bagi dunia yang gelap ini ya, tidak bisa menghentikan kebusukan sebagai garam ya, orang garamnya udah hambar gimana ya. Diinjak orang aja ya Bang. Iya, diinjak-injak aja jadinya. Akhirnya diinjak pun terima wes gitu loh. Oke, nah setelah kita tahu 7 ciri diri yang hampa tadi, ada nggak Bang harapan untuk kita bisa berubah, untuk bisa membuang diri yang hampa tadi dan mengembalikan kepada Kristus gitu? Ya, jadi memang ada lah ya, pasti kan kekristenan itu memberikan solusi pasti ya dari semua masalah. Solusinya apa? Yang pertama bertobat dulu ya. Kita harus mengakui masalahnya di mana gitu ya. Dan kita harus sadar loh, Kristus itu mati buat kita bukan supaya kita hidup menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa, yang pasif begitu ya, atau hidup untuk berpusat bagi diri sendiri ya. Perjanjian baru bahkan ada ayat seperti ini loh. Bahkan Kristus sudah mati bagi semua orang supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi bagi Dia gitu ya. Dan bagi Dia itu gimana caranya? Nah ada juga ayat kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi gitu ya. Jadi saya masih agak bingung ya, ada orang bilang nggak usah belajar doktrin gitu ya. Doktrin itu nggak penting. Jadi yang penting adalah doktrin bahwa doktrin itu nggak penting. Ya, dia sebenarnya kalimat ini kan cukup self defeating juga gitu ya. Doktrin nggak penting. Padahal yang dia omongin itu kan doktrin juga. Doktrin nggak penting gitu ya. Dan doktrin yang penting bagi dia adalah Tuhan Yesus mati supaya dia selamat, itu dong. Ini mengerikan. Orang seperti ini egois ya. Jadi kalau kita udah tahu ya mengevaluasi diri kita berdasarkan 7 ciri tadi, yang pertama harus kita lakukan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita akui masalahnya. Dan setelah itu ya nggak cuma berdoa doang gitu ya. Ya kita harus kerja keras gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Kita harus berusaha sungguh-sungguh begitu ya. Ya jelas kan di Roma 12 ayat 1 sampai 2 gitu ya. Harus berbeda dari dunia gitu ya. Harus ada pembaruan akal budi ya, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Bagaimana kita bisa melakukan yang baik gitu ya, kalau kita nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat gitu. Betul. Jadi kita harus tahu dulu mana yang baik gitu ya. Dari mana belajar gitu, belajar doktrin ya. Nggak cuma belajar doktrin, belajar ilmu pengetahuan di luar sana gitu ya. Ada orang yang bilang, wah saya nggak mau belajar lah di Amerika. Karena apa? Di Amerika orangnya liberal semua. Ya ampun, kita harus lihat ya, Daniel dan Yusuf itu dibesarkan di dalam budaya yang kafir, yang nggak kenal Tuhan gitu loh, ya, yang menyembah berhala begitu. Tapi mereka pelajari semua ilmu pengetahuan yang ada dan tidak kehilangan iman. Gitu, itulah yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen ya. Jadi hadir untuk menjadi berbeda begitu. Nah, jadi nggak terus lari gitu ya,
membuat dirinya steril terus ya, bagaimana kita bisa menggarami gitu ya? Kalau garam itu kan berguna ketika dipakai ya, ketika dia bersentuhan dengan yang lain gitu ya. Dan terang itu betul-betul bercahaya gitu ya, berguna ketika dia menghilangkan kegelapan. Gitu. Yes. Yeah. Ya kan, kalau ngapain nyalain lilin di tengah ruangan yang terang benderang, nggak ada gunanya gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita jadi berbeda gitu ya? Ada caranya ya, dikasih tahu oleh Pak JP Moreland ini. Jadi kita harus berani mengekspos diri kita ya, dengan gagasan-gagasan yang kita tidak setujui ya, dengan orang-orang yang melawan kita, para ateis misalnya, agnostik, kita dengarkan mereka ya. Kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu gitu ya? Nah, kita harus bisa jawab. Kalau kita dengar, aduh susah juga ya gitu ya, belajar gitu loh. Ini akan memotivasi diri kita ya untuk bisa unggul secara intelektual, untuk belajar gitu, untuk bisa menjawab paling tidak gitu ya. Terus kita mengubah, selain mengekspos diri gitu ya dengan hal seperti itu, dan juga belajar ya, nggak cuma mengekspos terus ya nggak belajar, ya ujung-ujungnya ke bawah juga gitu ya. Iya. Kita malah dibusukin sama yang sono gitu ya, bahaya gitu ya. Terus kita harus ubah rutinitas ya. Jadi kalau udah tahu kebanyakan YouTube, Netflix segala macem gitu ya, atau kebanyakan Instagram gitu ya, bertobat ya, ubah rutinitas ya. Kalau JP Moreland bilang olahraga banyak ya, dan olahraga banyak kan badan sehat. Kalau badan sehat kita bisa fokus gitu ya. Kita juga harus tetapkan rutinitas yang baik ya. Kalau jam segini belajar gitu loh, bangun pagi segala macam. Nah itu yang harus dibentuk ya. Jadi nggak cuma Tuhan tolong saya, tapi kita enggak bikin apa-apa, ya jelas lah. Ya Tuhan enggak suka sama pemalas kok. Amsal kan bilang begitu. Iya, disuruh belajar kepada semut. Iya, suruh belajar sama semut loh. Bayangin ya, jadi Alkitab itu tidak anti-intelektual. Bahkan Tuhan Yesus itu berdebat dengan cara debat yang luar biasa baik gitu ya. Paulus itu mengutip ini filsuf-filsuf kafir. Jadi bisa loh ilmu pengetahuan dunia itu kita pakai, tapi kita harus belajar. Nah, gimana kita mau belajar kalau rutinitas hidup kita nggak kita perbaiki dulu gitu ya. Habis itu kita harus sabar ya, harus mengembangkan kesabaran ya, harus melatih diri untuk sabar, untuk tangguh gitu ya. Ya kan tadi kan disebut ya, kayak kita melatih otot gitu ya. Akal budi itu sama kayak otot ya, perlu dilatih terus dalam jangka panjang, dan itu pasti sakit. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut aku bagaimana caranya? Ya harus sangkal diri pikul salib. Ya nggak bisa kita belajar pengen enak-enak begitu. Dan sekali lagi gini, orang bilang, aduh ini buku bacaannya sulit banget. Terlalu berat nih ya. Terlalu berat. Ya guys, yang namanya orang belajar itu ya kan dari tidak tahu jadi tahu. Kalau kita baca apa yang kita tahu terus, ya itu namanya nggak belajar. Iya, betul. Iya kan? Baca yang ringan-ringan aja nggak. Iya. Dulu awal-awal lah, kita masih kecil. 2 kali 2, aduh setengah mati ya, nggak ngerti ya. Tapi pas udah tahu kan jadi gampang. Terus akhirnya belajar sin kostan gitu ya. Iya, betul. Segala macam, akhirnya belajar makin ribet. Awalnya susah, akhirnya jadi tahu. Nah, itu proses belajar. Nah, kalau kita baca buku sulit langsung lari gitu ya, itu bahkan belajar begitu loh. Nah, gitu ya. Jadi harus dilatih ya, jangka panjang gitu ya. Harus mau menekuni satu bidang yang atau satu buku yang sulit gitu ya. Pilih yang sulit sekalian gitu ya. Terus kembangkan kosakata yang baik. JP Moreland bilang, karena apa? Kalau misalnya kita ketemu istilah-istilah yang kita tidak tahu, kita pelajari. Dari situ loh kita bisa belajar banyak. Karena buku-buku yang baik nanti ya akan banyak istilah-istilah yang sulit ya. Kita kalau nggak belajar istilah-istilah sulit itu gimana gitu ya mau belajar. Akhirnya lari terus kerjaannya gitu ya. Terus kita harus tetapkan sasaran intelektual kita ya. Jadi dalam sebulan, misalnya 2 bulan harus selesai berapa buku. Gitu ya. Ini saya harus selesaikan kapan gitu ya. Jadi saya misalnya nih, kalau saya pribadi ya, jadi buku teologi sekarang kan gara-gara buku baca itu ya. Jadi saya mau baca buku teologi secara umum, sistematika, habis itu biblika, habis itu filsafat gitu ya. Terus ulang puter-puter di situ ya. Terus ada nanti tambah-tambah yang lain lah begitu. Sampai saya tanya ke adik KTB saya yang memang belajar filsafat gitu, minta dong dari pengantar sampai yang paling susah gitu, dikasih semua sama dia. Ya itu kan perlu ya kita belajar ya, mendisiplin diri gitu ya, perlu rekan-rekan begitu ya. Mungkin kita bisa bikin kayak
grup baca buku gitu ya, atau di KTB gitu ya. KTB jangan curhat terus gitu ya. Ya, nggak ada belajarnya. Iya, akhirnya KTB nggak tumbuh bersama ya. Jadi kelompok gibah bersama. Nggak cocok ya. Nggak Jadi cocok, harus ya. tumbuh, ya. Harus belajar. Tumbuh juga secara akal budi ya. Harus secara akal budi gitu kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Tapi yang akal budi yang nggak dipakai kan bagaimana begitu ya. Betul. Nah, bayangkan orang Kristen udah lama 20 tahun, 40 tahun jadi Kristen, tapi menjelaskan Allah Tritunggal sulit ya, menjelaskan iman Kristen sulit ya, mau jadi apa? Begitu ya. Itu yang bahaya ya. Jadi kita harus mau gitu ya, membentuk komunitas di mana kita bisa saling mengingatkan, bisa saling menegur gitu. Kok lu malas banget lu? Kayaknya gue lihat dari tadi lu Instagraman terus ya. Lu kok tahu gue Instagraman terus? Jangan lu Instagram juga. Kita kan saling mengingatkan gitu ya. Jadi bagus gitu. Jadi kita punya komunitas yang betul-betul sama-sama bertumbuh secara intelektual. Nah, dan kita harus masuk ya, maksudnya mempengaruhi orang gereja untuk membahas materi yang sulit-sulit juga gitu. Jangan tiap hari kerjaannya bahas jodoh mulu, ya udahlah gitu. Sekali 2 kali cukup gitu. Masa 10 kali membahas jodoh itu mah sebenarnya pengen gibah aja itu. Gitu lah kira-kira ya. Iya. Aduh, mantap Bang. Ini ya bermanfaat banget kalau menurut aku ya, dan juga saya waktu lihat video Bang Hendra jelasin. Dan kiranya teman-teman yang dengar juga bisa ya setidaknya meng-acknowledge lah, apakah benar memiliki ciri diri yang hampa, mungkin dari 7 poin itu, apakah semuanya, atau mungkin ya 1-2 gitu, yang mungkin kita lebih dominan, ya. Tapi nggak berhenti di situ aja, Kristus dan Injilnya memberikan harapan untuk kita bisa bebas kok. Betul. Karena diri yang hampa itu kan juga, ya rootnya dari dosa sebenarnya. Dosa sudah diselesaikan di kayu salib, dan untuk kita melatih akal budi, Tuhan pasti kasih harapan juga, Tuhan pasti kasih hikmat, kekuatan juga untuk belajar kayak gitu. Jadi jangan malas belajar, tetap semangat. Kalau kuliah dengan benar ya Bang, supaya bisa jadi berkat buat bangsa. Yang lagi yang kayak Bang Hendra juga belajar teologi juga, belajar teologi yang dalam supaya sampai bengkok ya. Supaya jemaat pun bisa terberkati dengan bahan-bahan yang berkualitas ya Bang. Ya, dan bisa merangsang intelektualitas gitu. Ya. Intinya kita nanti ya bisa memuliakan nama Tuhan. Betul, memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau berpikir aja tidak bisa. Ya, ketika diajak diskusi aja ya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, tapi kita harus akui ya kalau kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ya belajar habis itu begitu. Nah, ya, jadi memuliakan nama Tuhan itu kan sebuah proses seumur hidup. Seumur hidup sampai kita mati ya. Dan ya kita ini ya mumpung masih muda ya. Dulu saya pernah ketika saya mendapatkan panggilan itu ada satu khotbah yang sangat indah ya dari pendeta Antonius Un ya. Dia bilang begini. Masa muda itu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan gitu ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan itu persembahan yang sungguh-sungguh terbaik bagi Tuhan. Jadi mumpung kita masih muda gitu ya, ya gunakan sebaik-baiknya. Karena ada masa di mana kita udah nggak bisa belajar lagi gitu ya. Kita mungkin terlalu sibuk atau kita mungkin sudah kena penyakit gitu ya. Nah, di masa-masa inilah kita harus semangat begitu ya. Ya, setuju. Betul. Sip. Thank you banget Bang Hendra untuk sharingnya. Tuhan berkati ya Bang untuk studinya. Ya, Tuhan berkati bro. Ya, semangat juga kuliah di sana ya, balik jadi intelektual. Ya, amin. Mantap. Amin. Abang juga. Oke. Thank you Bang. Bye. Yo, Tuhan berkati bro.